Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 4B. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ben Galin dengan NIM 95. Saya Nanda Nur Saputri dengan NIM 77. Nama saya Marwah Astrianingrum dengan NIM 15. Nama saya Nadila Putri dengan NIM 96. Nama saya Sherly Anggraini dengan NIM 85. Nama saya Aisyah Rahmania dengan NIM 105. Di sini kami akan membuat produk puding susu dengan BTP, yaitu pemanis alami dengan jenisnya yaitu sorbitol. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu BTP. BTP atau bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, seperti bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Selain itu, bahan tambahan pangan juga diartikan sebagai bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu. Regulasi yang mengatur tentang BTP yaitu PKB POM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Sebelum lebih lanjut, mari mengenal lebih dekat apa itu sorbitol. Nama senyawa sorbitol atau deglucitol, desorbitol, sorbol atau sorbit merupakan BTP golongan pemanis yang termasuk ke dalam golongan pemanis alami. Batas maksimum yang digunakan adalah CPPB, yang artinya konsentrasi BTP harus secukupnya yang digunakan dalam pangan untuk menghasilkan efek yang diinginkan, dan memiliki nilai ADI yaitu not specify, yang artinya BTP yang mempunyai toksisitas sangat rendah. Definisi dari sorbitol sendiri adalah sejenis karbohidrat yang dikenal pula sebagai desorbitol atau 50-70-4 atau E420 atau deglucitol yang termasuk jenis gula alkohol bernama poliol. Sorbitol merupakan senyawa yang larut dalam air. Secara alami, senyawa ini terkandung dalam beberapa jenis buah seperti kurma, beri, persik, dan apel. Kalori dalam sorbitol lebih rendah daripada gula pasir, yaitu hanya sekitar 60% saja. Sorbitol dimanfaatkan untuk menambah rasa manis pada makanan kemasan, minuman, dan obat-obatan. Fungsi sorbitol lainnya adalah untuk menjaga kelembaban dan mendukung tekstur produk yang cenderung mengering dan mengeras. Selanjutnya, karakteristik sorbitol. Sorbitol merupakan gula alkohol yang paling banyak digunakan sebagai pengganti sukrosa di Indonesia, karena memiliki tingkat kemanisan lebih rendah jika dibandingkan dengan sukrosa, dengan tingkat kemanisan sebesar 0,5 sampai dengan 0,7 kali tingkat kemanisan sukrosa dengan nilai kalori sebesar 2,6 kilokalori per gram atau setara dengan 10,87 kJ per gram. Sorbitol tidak menimbulkan efek toksik, sehingga aman dikonsumsi manusia dan tidak menyebabkan karies gigi, serta sangat bermanfaat sebagai gula bagi penderita diabetes dan diet rendah kalori. Selain itu, sorbitol mempunyai kelebihan, yaitu dapat mempertahankan kelembapan pada bahan makanan dan penggunaannya dalam pengolahan pada suhu tinggi tidak menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan atau reaksi Maillard. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat puding susu yaitu ada pemanis buatan yang dipakai adalah sorbitol, agar-agar, susu full cream, dan air putih. Lalu alat-alat yang digunakan yaitu ada panci, mangkuk, dan sendok. Langkah pertama yaitu masukkan agar-agar ke dalam panci, lalu tambahkan air putih secukupnya, tambahkan susu, lalu aduk merata. Agar-agar yang sudah ditambahkan air putih dan susu tadi dipanaskan menggunakan kompor. Gunakan api sedang lalu aduk hingga merata. Setelah puding mendidih, masukkan puding ke dalam mangkuk. Nah, puding yang dimasukkan ke dalam mangkuk pink ini puding yang tidak memakai pemanis buatan. Kemudian tambahkan pemanis buatan secukupnya, lalu aduk hingga merata. Tunggu sampai puding mendidih. Setelah mendidih, masukkan ke dalam mangkuk. Masukkan puding ke dalam freezer atau kulkas. Tunggu sekitar 15-20 menit hingga puding mengeras.
Setelah puding mengeras, potong-potong, lalu letakkan ke dalam piring. Halo guys, jadi produknya udah jadi. Nah, di sini ada 2 puding susu. Kalau yang ini itu dengan tanpa penambahan BTP. Nah, yang ini dengan penambahan BTP yaitu sorbitol. Nah, di sini kita akan mencoba masing-masing dari sampel. Langsung dulu aja yang ini tanpa penambahan BTP. Dan yang ini dengan penambahan BTP. Jadi jika dideskripsikan dari kedua ini, yang lebih manis itu dengan yang penambahan BTP dibandingkan dengan yang tanpa BTP. Berdasarkan karakteristik rasanya, puding susu tanpa sorbitol memiliki rasa susu yang lebih kental dan alami. Sedangkan puding dengan penambahan sorbitol memiliki rasa lebih manis namun memiliki aftertaste sedikit pahit. Hal ini karena sorbitol memiliki tingkat kemanisan 0,5 sampai 0,7 kali tingkat kemanisan sukrosa sehingga mampu memberikan rasa manis pada puding. Selanjutnya yaitu karakteristik warna puding dengan penambahan sorbitol. Puding susu tanpa sorbitol cenderung memiliki warna putih susu, sedangkan puding yang menggunakan sorbitol memiliki sedikit warna yang lebih cerah atau terang. Hal tersebut karena sorbitol merupakan gula alkohol sehingga tidak menyebabkan reaksi Maillard yang dapat menyebabkan perubahan warna pada puding. Sesuai dengan pendapat Syafutri, penggunaan sorbitol dapat menyebabkan produk jelly menjadi bening. Karena sorbitol merupakan jenis gula alkohol yang sifatnya dapat bertahan pada temperatur tinggi dan tidak ikut bereaksi dalam reaksi Maillard. Selanjutnya, karakteristik tekstur puding dengan penambahan sorbitol. Pada puding dengan penambahan sorbitol menghasilkan tekstur yang lebih lembut karena sorbitol memiliki sifat humectant atau pengikat air. Menurut pendapat Khalid dan Junaidi, sorbitol berfungsi sebagai humectant atau zat dari sekelompok zat higroskopis yang digunakan untuk menjaga hal-hal yang lembab dan sebagai pengental. Dapat kita simpulkan, penggunaan pemanis jenis sorbitol dalam puding dapat memberikan beberapa efek yang signifikan, yaitu rasa, warna, dan tekstur. Hal tersebut memberikan keuntungan, utamanya termasuk peningkatan rasa manis dan perubahan warna yang dihasilkan dari penambahan BTP. Namun dalam penggunaannya harus dengan jumlah yang secukupnya untuk menghasilkan efek yang diinginkan dan dengan mematuhi regulasi yang ada. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.